Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan laporan implementasi Docker sistem dashboard internal perusahaan logistik. Sebelum kami menjelaskan materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Magdalena Hanung serta rekan saya. Saya Angela Yopamel Fasagung. Saya Bernardino Julianto Korbavo. Jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan laporan yang berjudul implementasi Docker sistem dashboard internal perusahaan logistik. Yang pertama, pembahasan. Jadi, laporan ini menjelaskan implementasi sistem dashboard internal perusahaan logistik menggunakan Docker. Sistem terdiri dari 3 kontainer utama, yaitu frontend atau web server NGINX, API Engine atau Node.js, dan database atau MySQL. Seluruh layanan dikelola menggunakan Docker Compose agar proses deployment lebih mudah dan terstruktur. Sistem dirancang sesuai kebutuhan perusahaan, yaitu database tidak dapat diakses langsung dari internet, data tetap tersimpan meskipun kontainer dihapus, serta folder logs dapat digunakan bersama secara real time. Yang poin B ada screenshot kode. 1. Desain topologi network. Yang pertama ada struktur topologi. Jadi untuk desainnya seperti ini teman-teman. Ini adalah desain topologi network Docker System Dashboard Logistik. Jadi untuk alur komunikasinya, yang pertama user mengakses dashboard melalui browser ke web server atau NGINX di frontend net. Yang kedua, web server meneruskan request ke API Engine di frontend net. Yang ketiga, API Engine mengakses database di backend. Yang keempat, database mengembalikan data ke API Engine. Yang kelima, API Engine mengirim respon kembali ke web server. Yang keenam, web server menampilkan data ke user. Jadi arsitektur jaringan menggunakan 2 network, yaitu frontend net untuk akses publik dan backend untuk komunikasi internal. API Engine berada di kedua network sebagai penghubung, sedangkan database hanya berada di backend untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya poin ke B, dokumentasi perintah pembuatan network dan alasannya mengapa. Jadi di sini teman-teman kita menggunakan Windows PowerShell. Di sini yang pertama kita memasukkan perintah atau mengetik docker network ls. Setelah mengetik, kita akan enter dan akan muncul network ID name dan lain-lain. Untuk alasannya, yaitu berdasarkan hasil konfigurasi Docker, sistem menggunakan 2 network utama, yaitu frontend net dan backend net. Frontend net digunakan sebagai jaringan akses publik yang menghubungkan user atau browser dengan web server serta IP. Melalui network ini, semua permintaan dari luar sistem dapat diterima dan diproses oleh aplikasi. Sementara itu, backend net digunakan sebagai jaringan internal yang hanya digunakan untuk komunikasi antara API dan database, sehingga tidak dapat diakses langsung dari internet. API Engine ditempatkan pada kedua network karena berfungsi sebagai penghubung antara frontend dan database, yaitu menerima request dari web server dan mengirim data ke database. Sedangkan database hanya berada pada backend net dengan tujuan menjaga keamanan data agar tidak dapat diakses langsung dari luar. Dengan pemisahan network ini, sistem menjadi lebih aman karena akses publik dan internal dipisahkan dengan jelas serta seluruh akses ke database harus melalui API. Poin yang kedua, manajemen share stroke dan persistence. Poin A-nya menggunakan Docker Volume untuk persistensi data pada database MySQL. Masih di Windows PowerShell, di sini kita memasukkan perintah atau mengetik docker volume ls. Setelah mengetik, kita akan enter dan akan muncul driver volume name.
Untuk penjelasannya yaitu Docker volume digunakan untuk memastikan data database tetap tersimpan secara permanen meskipun kontainer dihapus atau dijalankan ulang. Untuk mengecek volume yang telah dibuat, digunakan perintah Docker volume ls. Dari hasil perintah tersebut terlihat bahwa terdapat dua volume yaitu db data dan logistik Docker db data. Hal ini menunjukkan bahwa Docker volume telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk mendukung persistensi data pada database MySQL dan PostgreSQL sehingga data tidak akan hilang meskipun kontainer berhenti atau dihapus. Poin yang ke B, menggunakan bitmount untuk menghubungkan sebuah folder lokal di host ke dalam kontainer AP Engine dan web server secara bersamaan atau Sherlocks. Jadi di Windows PowerShell di sini kita memasukkan perintah cd dokumen logistik docker. Jadi perintah ini akan berada di VS Code yang bernama folder logistik docker. Dan di folder ini terdapat beberapa file yang ada di atas, seperti yang ada di atas. Dan kita kembali lagi ke Windows PowerShell. Di sini kita memasukkan perintah atau mengetik perintah dir lalu enter dan akan muncul seperti di atas. Untuk penjelasannya, perintah docker ps digunakan untuk menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan. Dari hasil eksekusi terlihat 3 kontainer aktif, yaitu ada database atau MySQL, AP Engine atau Node.js, dan web server atau nginx dengan status up. Selain itu, port masing-masing service juga sudah terbuka dan berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa Docker Compose berhasil menjalankan seluruh layanan pada sistem logistik secara terintegrasi dan semua kontainer berjalan dengan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya,